ICHID, jumpa lagi dengan saya Muflikah dari studio podcast ICHID, studio pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, terutama setelah pandemi dan di masa pandemi, kita mulai dari anak-anak sampai orang tua sangat akrab sekali dengan sosial media, baik itu WA, Twitter, Instagram, Facebook. Kita juga menjadi sangat kenal dengan Zoom atau Google Meet yang membuat kita terhubung dengan dunia luar, terhubung dengan pihak yang jauh dari tempat kita, sementara kita cukup tinggal diam di rumah saja. Kalau zaman dahulu kita tidak mengenal itu semua. Untuk berhubungan dengan pihak lain, kita harus hadir, harus ketemu, bertatap muka dengan mereka. Sementara saat ini kita tidak perlu melakukan itu lagi. Bahkan sudah tidak dibutuhkan untuk bersuara lagi ketika harus berkomunikasi dengan orang. Kita cukup klik di WA, kita sudah bisa ngobrol dengan siapa saja. Perkembangan ini ada aspek positifnya, bahkan banyak aspek positifnya, tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa maraknya pemakaian media sosial itu juga banyak efek negatifnya. Nah, sahabat Aisyah ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Ima Lutfiningrum. Ustazah Ima Lutfiningrum, beliau adalah alumni Sekolah Mubalighot, salah satu anggota Korps Mubalighot Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Ustazah Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Semoga Ustazah Ima dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin, Bu Muf, terima kasih doanya. Ustazah Ima, kita ngobrol santai ya tentang media sosial yang lagi marak saat ini, yang hampir semua orang menggunakan itu gitu loh. Saya rasa tidak ada satupun mungkin ya dari kita yang tidak punya WA group. Bahkan ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga, mbah-mbah itu juga bisa memakai WA. Nah, menurut Ustazah Ima, bagaimana ya pandangan Islam mensikapi perkembangan media sosial yang seperti ini? Baik, Bu Muf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hal yang manfaat melalui podcast ini. Terima kasih Bu Muf atas pertanyaannya. Jadi media sosial dalam pandangan Islam. Kalau dalam usul fikih itu ada kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal hukum segala sesuatu itu mubah atau boleh. Kaidah ini sering dipakai untuk menyikapi hal-hal baru dalam Islam yang belum pernah ada pada zaman salafus saleh, termasuk media sosial. Tentu tidak cuma berhenti di sini saja. Kita harus tahu makna mubah itu sendiri. Mubah adalah suatu kegiatan yang kalau dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Namun perlu kita pahami, dengan mubah ini bisa menjadi wasilah. Hal mubah ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala dan wasilah mendapatkan dosa. Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah Alfiyah Zubat karya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini Imam Syafi'i yang nama aslinya Husain Ahmad bin Husain bin Ali bin Raslan Ar-Ramli. Ar-Ramli ini bersandar pada nama tempat, Bu Muf, Ramlah, Palestina. Kelahiran beliau ya, iya, ya. Iya, terus Asy-Syafi'i ini bersandar pada mazhabnya yang dipakai ini. Jadi beliau lebih terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab ya, Syafi'i. Yang banyak dipakai terutama di daerah Asia itu kan rata-rata banyak yang menggunakan mazhab Syafi'i ini dalam mazhab fikihnya ya. Iya. Yang bunyinya gini Bu Muf kaidahnya. Lakin idza nawa bi aklihi al-quwa
li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tetapi makan itu kalau kita niatkan agar kuat untuk menjalankan ketaatan, maka baginya atas ganjaran niatnya. Begitupun media sosial, jika kita prioritaskan untuk dakwah, sambung silaturahim, dan bentuk-bentuk ibadah dalam menjalankan ketaatan, maka kita akan mendapatkan pahala darinya. Sebaliknya, justru kalau dengan media sosial ini kita lalai dari ketaatan, menebar gibah di dalamnya, fitnah, dan bentuk keburukan-keburukan yang lain, maka naudzubillah, dosalah yang disebabkan olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi medsos itu sebenarnya sifatnya netral ya, Gus ya. Iya. Dia bisa positif, bisa negatif, bergantung bagaimana kita menggunakan medsos itu. Iya, Ketika gitu. kita menggunakan untuk kebermanfaatan, maka aspek positif yang kita peroleh artinya pahala. Pahala. Gitu kan ya. Iya. Tetapi ketika medsos itu kita pakai untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk menghujat misalnya ya. Iya. Kan sekarang banyak itu yang hate speech ya, yang lewat medsos itu yang memaki-maki, menghujat seperti itu, maka yang terjadi adalah dosa, mendapatkan ya, dosa. mendapatkan dosa. Jadi dia sifatnya netral saja, bergantung bagaimana kita memakai media sosial itu. Iya, jadi medsos ini juga sama kayak muamalah kita biasanya, begitu Bu Mu. Jadi yang salah mendapatkan dosa, yang buruk mendapatkan yang salah mendapatkan pahala, yang buruk mendapatkan dosa. Seperti muamalah seperti biasanya gitu. Ya. Jadi dia fungsinya netral saja, tergantung Iya. bagaimana cara kita memanfaatkan ya. Jadi kan mohon maaf, ada yang mengatakan HP itu kadang-kadang setan kotak ya kalau bahasanya ibu-ibu itu kan ya, dia bisa jadi setan tapi juga bisa jadi malaikat. Iya. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Begini Us, apakah ini ya ada aturan gitu? Kalau bermuamalah kita kan sebenarnya kayak jual beli gitu ya. Iya, baik. Jual beli itu sifatnya mubah. Iya. Tetapi kan ada prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur bagaimana supaya jual beli kita itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Nah, barangkali dalam penggunaan media sosial juga seperti itu ya. Iya. Ya sama Bu Muf, kayak muamalah seperti biasa. Jadi etika kita bermedsos, istilah fikih ini kan telah mengalami pergeseran makna ya Bu Muf. Dari yang sekedar kumpulan hukum-hukum yang bersifat furu atau cabang, ini menjadi sebuah kumpulan nilai, kaidah, prinsip dalam beragama. Nah, khususnya di Indonesia ini Bu Muf, pengertian ini tampak jelas dari produk ijtihad yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, seperti kayak fikih kebencanaan, fikih ulil amri, fikih media sosial. Ada fikih air juga loh. Iya, lah terus baru-baru ini saya baca itu fikih anak, gitu. Insya Allah, luar biasa Majelis Tarjih. Terus kemudian etikanya bagaimana? Nah, yang pertama ini etika bermuamalah dalam dunia maya. Yang pertama itu adalah niat. Jadi kita niatkan untuk mencapai ridho Allah tanpa mengumbar riya. Innamal a'malu binniyat. Hanya niat terjadi itu satu arah saja Bu Muf, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat apalagi memberi penilaian terhadap niat seseorang gitu. Urusanku dengan Allah gitu ya. Iya. Jadi hanya Allah dan aku yang tahu. Iya, begitu. Terus kemudian jadi kita tetapkan fokus pada niat untuk memanen kelimpahan pahala dari Allah tanpa berharap pujian yang melambungkan popularitas serta menghindari riya. Seperti yang disabdakan Nabi, man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'iyallahu bihi. Jadi barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya, dan barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia.
tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6499. Sebentar Us. Barangkali itu tadi bahasanya puitis banget ya hadisnya. Barangkali bisa diperjelas gitu. Berarti apa yang memperdengarkan? Maksudnya memperdengarkan itu seperti apa ya? Ya, misalkan memperdengarkan ini loh, saya di suara, mungkin memperdengarkan apa ya, yang biasanya kan kalau saya lihat di YouTube gitu kan, Bu Muf itu memperdengarkan ini loh, kalau saya ini ahli ini, maksudnya gimana ya? Diniatkan yang iya gitu ya. Iya. Apa ya kalau bahasa Jawane lek naku. Iya. Kayak gitu ya, mungkin gitu ya. Ya, mungkin gitu. Iya. Memperlihatkan. Iya, memperlihatkan tuh dalam artinya riak gitu, memperlihatkan dirinya, oh kalau aku gini loh gitu. Gitu. Kalau misalkan popularitas itu terjadi begitu saja, maksudnya dari Allah gitu, Bu Muf ya, terkenal karena kebaikan, maksudnya begitu. Itu kan itu juga namanya ujian, Bu Muf. Jadi kita harus, bagaimana ujian kita menghadapi itu kan harus tawadhu begitu. Kalau itu memang popularitas kita nggak sengaja gitu loh, Bu Muf. Artinya kita menebar kebaikan di medsos itu. Iya. Dan jika kemudian kita menjadi terkenal, itu adalah bagian dari karunia Allah yang iya. sebenarnya kita nggak mikir itu. Iya, begitu. Oke. Terus kan innamal a'malu binniyat, ini yang menjadi dasar dalil yang sering kita pakai itu loh, Bu Mufia. Semua perbuatan itu pasti ada niatnya gitu. Bergantung pada niatnya. Iya, pada niatnya itu. Terus kemudian etika berikutnya, Bu Mufia. Etika berikutnya itu adalah kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi kita dalam menulis status, mengupload, men-share, mendownload, itu harus merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sungguh para malaikat itu mengawasi kalian. Kiraman katibin, dan para malaikat itu mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, dan para malaikat itu mengetahui semua perbuatan kalian. Jadi itu Bu Muf. Iya, paham Ustazah. Apapun yang kita kerjakan itu ya memang itu ya dalam konteks mencari ridha Allah. Kita harus selalu merasa bahwa Allah itu akan mengawasi perbuatan kita dan semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Iya, nah itu Bu. Ketika kita bermedia sosial. Iya, nah kan yang kita tulis, yang kita share, yang kita download itu kan semua amanah Bu Mufia. Nah, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayah sabul insanu ayyut rokasuda. Apakah manusia mengira kalau dia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Nah, ini yang sebagai dasar dalilnya Bu Muf. Kalau kita itu nanti ya diawasi, dicatat, dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti itu. Gitu. Terus etika yang lain yang harus kita jaga apa ya Ustazah dalam bermedia sosial ini? Selain niat dan selalu merasa diawasi oleh Allah gitu ya? Iya, ini menyampaikan hal yang manfaat, yang mempunyai tujuan Bu Muf, yang baik itu berupa ilmu, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Ya, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, serta katakanlah yang baik kepada manusia. Terus kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar Bu Muf ya. Seperti dalilnya di surat Ali Imran ayat 104 Bu Muf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi umat yang terbaik kan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keji dan mungkar gitu Bu Muf. Terus kemudian di dalam bermuamalah di sosial media ini Bu Muf, kita dilarang untuk namimah, gibah,
Namimah itu apa, Us? Bisa dijelaskan mungkin? Namimah itu mengumpat gitu Bu Muf ya. Head speech kalau sekarang. Oh gitu ya. Itu, head speech. Oh. Ada pasalnya. Terus kemudian apa, ujaran kebencian. Ujaran kebencian, membuli, terus menfitnah, terus berprasangka pada yang lain begitu Bu Muf. Ini kan fatwa MUI juga mengeluarkan itu Bu Muf. Mengeluarkan apa etika yang larangan untuk melakukan itu. Melakukan itu. Kan dasar dalilnya ini kan ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah ini kan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka Bu Muf ya. Karena sebagian prasangka itu dosa. Terus kemudian wala yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sering di media sosial itu begitu. Itu lagi tren itu, apalagi menjelang pemilu. Iya. Ini padahal di Al-Hujurat ini dijelaskan Bu ya. Terus wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan menggunjing di antara yang lain. Gitu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahman ahi fakarihtumu, apakah kamu mau memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati gitu. Fakarihtumu tentu menjijikkan kan. Wattaqullah, maka kita bertakwalah kepada Allah. Maksudnya takutlah pada Allah dengan hal-hal yang sudah disebutkan itu tadi Bu Muf ya. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Kalau kita sudah tahu begini, maka kita taubat meninggalkan itu semua Bu Muf. Terus kan Allah maha menerima taubat ya, jadi sudahlah kita bermuamalah yang baik gitu dalam dunia maya. Kadang itu kan kita itu cenderung apa ya, kecepatan tangan. Jadi ada share berita apa, seret, kita nggak tabayun dulu. Nah, langsung share gitu, beberapa grup seret gitu ya. Sementara kita nggak tahu bener nggak berita yang kita sampaikan itu ada manfaatnya nggak. Saya jadi ingat ini loh, saringannya 3 lapis, saringan Sokrates ya. Ketika kita memperoleh informasi, kita kan disuruh melihat dulu apakah informasi itu bermanfaat, apakah informasi itu benar. Kalau informasi benar, maka ada saringan yang kedua, apakah informasi itu bermanfaat, ya. Terus yang saringan ketiga, saya kok lupa ya, apa ya? Benar, bermanfaat, lupa saya. Ya, itu jadi ketika informasi itu tidak benar, maka jangan disampaikan, ya kan? Ketika informasi itu tidak bermanfaat, maka tidak perlu disampaikan, kan begitu, ya. Nggak perlu disampaikan. Jadi kan kadang kita itu ya itu ada berita apa langsung share. Sementara kita nggak tahu apakah itu benar dan apakah itu bermanfaat bagi orang-orang yang kita kasih berita di WA tersebut. Dan bahayanya untuk menetralisir berita hoax itu luar biasa susahnya. Iya, Bu. Jadi begitu tangan kita seret berita hoax, maka sudah ke mana-mana berita itu. Mungkin yang harus kita kembali kita renungi terkait etika yang Ustazah sampaikan tadi, terutama ancaman Allah di surat Al-Hujurat. Iya. Mengerikan sekali. Terus kemudian kita ini dilarang memfollow Bu Mus, mengikuti orang yang suka bersumpah. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang suka bersumpah, yang suka mencela, yang suka menghina, itu dilarang. Ini dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11 ini. Wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah kamu patuhi setiap orang yang suka bersumpah, suka mencela, suka menghina, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Nah, padahal kadang-kadang kita kalau ada influencer gitu ya, kan sekarang bahasa influencer itu begitu influencernya mengatakan apa gitu, yang lain langsung nanggapi di bawahnya, followernya itu langsung apa. Jadi berita itu menjadi semakin seru. Nah itu yang ngeri juga di medsos itu, dunia maya.
Terus kemudian tadi etika bermedsos berikutnya itu yang sudah disebutkan Bu Muf tadi itu tabayun, penting ini. Memverifikasi informasi, kebenaran informasi atau konten yang diterima oleh seorang di media sosial, baik positif atau negatif itu harus diverifikasi dulu Bu Muf sebelum kebenaran dipastikan kebenarannya dan kemanfaatannya seperti yang Bu Muf katakan tadi. Benar dan bermanfaat, karena meskipun itu benar tapi kita tidak ada manfaat buat kita gitu ya. Iya. Kan menjadi tambahan beban hidup, tambahan beban pikir gitu ya. Terus kemudian ini kan ada dalilnya Bu Muf. Orang sahabat Aisyah ID kalau sudah mengetahui dalilnya ya sudah kita tinggalkan. Nah, begini dasar dalilnya ini ada di surat Al-Hujurat juga ayat 6 Bu Muf. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi ketika datang orang fasik ini membawa berita, harus kita teliti kebenaran beritanya. Jangan sampai agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohannya. Akhirnya kita menyesal dengan perbuatan itu. Nah, ini dari tabayun itu nanti kita bisa tahu. Sekarang kan banyak Bu Muf yang seperti itu. Betul. Masalahnya itu tadi, ketika berita hoax sudah terlanjur meluncur itu susah sekali untuk ditarik. Susah sekali untuk, meskipun sudah klarifikasi berkali-kali tapi ya tetap muncul di grup yang mana, di grup yang mana. Ada tipsnya Bu Muf ini. Oh, iya. Ada tipsnya untuk menghindari berita hoax ini, ada tipsnya. Kan kalau berita hoax ini kan fenomena berita bohong itu kan sudah terjadi ketika sejak zaman Nabi Adam Bu Muf malah. Iya, sejak Nabi Adam ini diciptakan. Lah Nabi Adam ini kan termakan berita hoax dari iblis. Akhirnya dikeluarkan. Iya. Akhirnya kan dikeluarkan dari surga. Terus kemudian Nabi Muhammad juga begitu, dapat serangan bohong, berita bohong ini kan dari kaum munafik itu kan banyak sekali. Nah, di muamalah, dalam konteks muamalah di sosial media ini kita ada tips-tips untuk menghindari dari berita hoax. Yang pertama itu harus selektif Bu Muf. Kita harus mengoreksi kebenaran beritanya itu. Jadi terus kita teliti yang kebenaran berita itu dan kepastian manfaatnya. Seperti yang sudah saya sebutkan di dalilnya tadi surat Al-Hujurat. Dan kita nggak langsung share gitu Bu Muf ya. Kan kalau kita langsung share kita takut dikatakan seperti yang disabdakan Nabi ini. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup dikatakan seseorang itu pendusta kalau dia itu menceritakan semua apa yang ia dengar. Kan takutnya itu Bu, gitu. Iya. Terus kemudian tips yang kedua itu jangan mudah untuk menyebarkan berita. Jangan tergesa-gesa untuk menyebarkan berita. Belum seolah-olah kita itu kayak saya yang pertama kali gitu ya Bu ya. Ini loh dari saya gitu. Ya kadang orang itu begitu Bu. Terus nah ini juga tidak boleh. Soalnya nanti kalau kita yang pertama menyebarkan berita, ini berpotensi kita ini juga pembawa berita bohong gitu loh Bu. Jadi gitu. Jadi enggak tergesa-gesa. Seperti yang disabdakan Nabi Bu ya. At-ta'anni minallah, al-ajalatu minas syaitan. Jadi ketenangan hati itu dari Allah. Sedangkan kalau kita tergesa-gesa ini dari setan gitu. Tetap harus mencerna dulu, tabayun dulu. Barangkali misalnya kalau bentuk konkretnya gini ya ada berita di WA. Misalnya ini kalau ibu-ibu itu kan paling banyak pakai WA ya. Iya. Atau kalau generasi seangkatan saya yang sudah agak manula gitu kan biasanya Facebook ya mainnya Facebook gitu. Mungkin kita perlu tabayun dulu ya, misalkan ada nge-share berita A, mungkin kita tanyakan kepada yang nge-share tadi, yang mengirim berita tadi. Nah ini apakah beritanya itu benar? Iya pastinya begitu. Gitu ya. Apakah
apakah ini beritanya benar, sumbernya dari mana gitu. Iya. Kalau misalkan yang membawa itu ternyata juga nggak bisa menunjukkan kebenaran beritanya, sebaiknya kita nggak ikut Iya. nge-share deh, kayaknya itu lebih selamat bagi kita. Terus yang terakhir ini Bu Muf, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat itu Bu Muf, yang sia-sia. Jadi yang di-upload, kadang dikirimkan gitu, itu kita tinggalkan dengan cara mendelete gitu ya, postingan-postingan yang tidak manfaat gitu. Itu harus kita tinggalkan. Jadi kan Ya, ciri orang yang beriman kan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Di surat Al-Mu'minun gitu ya. iya, itu yang beruntung orang yang Yang ini beruntung, lagwi ya. mu'ridun itu ya Bu Muf ya. Orang yang Terus di hadis Nabi juga disebutkan itu seorang muslim yang baik itu kan meninggalkan hal yang tidak berguna itu. Jadi gitu Bu Muf. Masya Allah, luar biasa Ustazah Ima. Kita jadi tercerahkan ya sahabat Aisyah ID ya. Ternyata Islam itu sudah mengatur bagaimana etika kita dalam menggunakan media sosial. Karena sebenarnya itu juga muamalah biasa gitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang kemudian dengan perkembangan teknologi komunikasi itu kita pindah ke media sosial. Tapi ternyata interaksi di media sosial itu karena kecepatannya ya, karena kecepatannya justru membawa ketika kita tidak hati-hati, ketika kita mengabaikan etika pergaulan tadi, justru efeknya lebih besar daripada ketika ketemu langsung. Ya, Iya, kan, mungkin kalau begitu. misal, Iya. misalnya Iya. si A ketemu sama jenengan, terus bercerita tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dan berita bohong gitu, harus bertemu lagi dengan orang untuk menyampaikan. Tetapi kalau lewat media sosial di WA Ini kan berantai, langsung ya. berantai panjang, Iya. panjang sekali dan Ini siapa sumbernya? Ya, Sulit untuk mencari sumbernya. Bu Muf ya. Dan abadi dalam tanda petik Iya. ya, karena dia bisa berita yang berpuluh-puluh tahun yang lalu, peristiwa yang berpuluh-puluh tahun yang lalu bisa di-share lagi seolah-olah Iya. baru terjadi kemarin. Kemarin, Ya, iya, dan ini betul. sangat berbahaya sekali. Nggih, Bu Muf. Terima kasih banyak Ustazah Ima yang sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang kita diskusikan saat ini punya manfaat, dan yang kita inginkan adalah perubahan ya, perubahan dari kita sendiri maupun sahabat Aisyah ID semua yang mengikuti podcast kami kali ini. Semoga kita bisa lebih beretika dalam bermedia sosial, dan ketika kita hanya membagi berita yang jelas benar dan bermanfaat, insya Allah kita bisa mengurangi ketegangan di media sosial. Iya, yang betul lebih, itu Bu Muf. seolah-olah lebih tegang dari aslinya. Nggih. Ya, termasuk perpecahan itu Nggih, juga nggih. banyak yang timbul ya dari media sosial. Dari media sosial. Permusuhan antar golongan itu juga karena satu berita yang kemudian beritanya cuma sedikit sebenarnya tentang A, tapi begitu masuk ke medsos maka menjadi A sampai Z. Begitu. Nah, sampai Z-nya ini yang yang nggak jelas beritanya sumbernya dari mana. Iya, medsos ini kan kayak seperti pisau Bu Muf ya. Betul. Yang kalau digunakan baik dia akan menjadi baik, dan tapi kalau digunakan yang buruk malah akan melukai dirinya sendiri. Dan bisa Jadi membunuh banyak orang. Iya, ibaratnya begitu Bu Muf ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sesuatu yang aslinya netral sebenarnya mau kita apakan terserah kita. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muda Islam terutama yang banyak menggunakan medsos, kita dituntut untuk lebih arif, lebih bijaksana, lebih beretika ketika menggunakan media sosial. Terima kasih banyak Ustazah Ima. Sahabat Aisyah ID, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ustazah Ima Lutfiningrum. Semoga memberi manfaat untuk kita semua, dan ketika ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika bermedsos, semoga memberi kedamaian dalam interaksi sosial kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.